Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP. Nah, di video kali ini kita akan belajar soal TU HOTS ya. Yang mana soal seperti ini itu sering muncul di tahun-tahun sebelumnya ya di tes SKD. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Di soal yang pertama ini dituliskan jika di dalam kurung X dikurang 1 per X ditambah 1 ya sama dengan 4/5, maka X sama dengan berapa? Jadi di soal ini ditanyakan nilai X nya ya. Jika kita menemukan soal seperti ini, maka ada dua cara ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Cara yang pertama adalah dengan melakukan kali silang ya. Jadi 5 dikali dengan X kurang 1 dan 4 dikali dengan X ditambah 1 ya. 5 kali X, 5X. 5 kali minus 1, minus 5. 4 dikali X, 4X ya. Ditambah 4 dikali 1, 4. Nah kemudian yang sesama X-nya itu dikumpulkan ke sebelah kiri ya. Karena di sini dia plus, maka ketika dia pindah ke sebelah kiri dia akan menjadi minus. 5X dikurang 4X sama dengan di sini 4. Karena di sini dia minus 5, ketika dia pindah ke kanan maka dia menjadi plus 5. Nah, 5X dikurang 4X ya, maka tersisa 1. Nah, jika 1X maka ditulis X aja ya. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, maka nilai X adalah 9. Jadi di soal ini jawaban yang paling tepat adalah C ya. Tetapi teman-teman, ada cara yang memang cepet ya untuk ngerjainnya. Kalian itu bisa lihat di jawabannya berapa sih nilai yang memungkinkan untuk kita mendapatkan angka yang ada di sebelah kanan ini ya. Misalkan nih di soal itu kan jawabannya itu yang A ada pilihan 3 ya. Maka kita coba aja nih, 3 dikurang 1 itu hasilnya berapa? Apakah menghasilkan 4 atau kelipatannya ya? Jadi kita bisa aja nih langsung masang aja dari jawaban-jawabannya itu 9 misalnya. Dikurang 1 itu kan hasilnya 8 ya. Ini cara yang kedua sebelah sini. 9 nih dikurang 1 menjadi 8. Nah, jika 9 ditambah 1 jadinya 10. Otomatis jika ini diperkecil ya, sama-sama dibagi 2, maka hasilnya adalah 4/5. Nah, jika kalian udah sering ngerjain soal-soal begini, kalian akan mudah ya untuk menebak yang mana sih yang cocok untuk kita isikan ke X-nya ya. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal yang kedua ini dituliskan jika X dikurang Y pangkat 2 ya, sama dengan 12 dan XY sama dengan 1, maka X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan berapa? Kita ngerjakannya itu pertama kita tulis dulu nih ya. X dikurang Y pangkat 2 ya, dalam kurung pangkat 2. Nah, sama dengan 12. Sebenarnya bentuk seperti ini ya, jika dijabarkan menjadi X kurang Y dikali ya, jika kurung dengan kurung bertemu itu sama dengan dikali ya, dikali dengan X kurang Y. Nah, sama dengan 12. Jadi X ini dikalikan ke seberang, X dikali Y ke seberang juga, dan seterusnya ya. Nah, setelah dikalikan ke seberangnya, hasilnya itu yang ini ya. X nya itu jadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurang 2 dikali XY ya, sama dengan 12. Nah, dari soal kan kita ketahui bahwa XY itu sama dengan 1 ya. Di sini kan ada XY nih, maka langsung aja nih kita ganti XY ini dengan angka 1. Kita tulis lagi ya. 2 dikali 1 ya. Ini menggantikan XY yang ada di atas, sama dengan 12. Setelah kita kalikan ke dalam kurung, maka sesama angka itu kita pisahkan ke kanan dan
sesama huruf itu di sebelah kiri ya. Jadinya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 12 ditambah 2. Karena ini kan sebelah kiri dia minus, ketika dia pindah ke kanan dia jadi plus. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 14. Jadi ini dia ya jawabannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 14. Maka jawaban yang paling tepat yang ada di sini adalah D ya, yaitu 14 nih. Oke, kita beranjak ke soal yang ketiga. Di sini dituliskan jika 3 lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari 5 dan 5 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 8, maka di sini ditanyakan hubungan ya antara X dengan Y itu gimana. Jadi kita harus cari nih hubungannya itu apakah lebih kecil atau lebih besar atau tidak dapat ditentukan. Kita tulis dulu nih ya. 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Nah, seterusnya 5 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 8 ya. Oke, jadi 3 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Kemudian 5 lebih kecil dari Y dan lebih kecil dari 8. Kita langsung aja nih ya, fokus ke angka 5 yang ini nih. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ya, jika kita dapetin angka yang sama gini, maka ini bisa salah satunya itu kita hapus aja nih. Kita hapus, maka langsung ya Y lebih kecil dari 5 lebih kecil dari X. Nah, ini bisa kita hapus lagi untuk lebih memudahkan kita menyimpulkan. Maka X lebih kecil dari Y. Langsung dapat kita pastikan jawaban yang paling tepat adalah A ya, yaitu X lebih kecil dari Y. Kita lanjut ke soal yang keempat ya. Di soal ini tertulis jika X rata-rata dari 5N, 3N, dan 7 dan Y adalah rata-rata dari 2N, 6N, 9, maka di pilihan jawabannya ini ditanyakan adalah hubungan ya antara X dengan Y itu gimana. Jadi caranya itu adalah kita tulis langsung ya. X sama dengan 5N ditambah 3N ditambah 7 ya, dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena dia kan di atasnya ini 3 angka ya. Ini kan dicari rata-rata, maka dijumlahkan semuanya kemudian dibagi dengan berapa angka yang terdapat di atas ya. Selanjutnya kita tulis Y sama dengan ini juga sama ya, per 3. Nah, ini coba diperhatikan ya, sesama N itu bisa ditambahkan. Jadi 5N dengan 3N ini jika dijumlahkan menghasilkan 8N ya. Kemudian ditambah 7 per 3. Nah, selanjutnya ini juga 2N ditambah dengan 6N, maka hasilnya 8N ditambah 9 per 3. Yang namanya perbandingan ya antara dua variabel seperti ini atau antara dua kelompok angka, itu kita harus abaikan angka yang sama ya. Kita abaikan angka yang sama, misalkan seperti ini, 8N dengan 8N itu jangan kita bandingkan, itu kita abaikan saja. 3 juga seperti itu ya. Nah, tersisa 7 dengan 9 nih. Jadi X-nya itu 7 dan Y-nya itu 9. Otomatis Y itu lebih besar dari X ya. Atau X itu lebih kecil dari Y. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban A ya, yaitu X lebih kecil dari Y. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Di soal nomor 5 ini dituliskan jika 2X ditambah 3Y sama dengan 7 dan 5X dikurang 2Y sama dengan 8, maka di soal ini juga ditanyakan tentang hubungan ya antara X dengan Y itu gimana. Kita tuliskan dulu ya. Jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 7 dan 5X dikurang 2Y sama dengan 8. Nah, ini yang ada di soal ya. Cara yang bisa kita gunakan adalah kita dulu pernah belajar ya, substitusi dan eliminasi. Cara eliminasi adalah kita harus menyamakan salah satu dari
angka yang variabelnya sama ya, apakah itu yang Y atau yang X nih. Jadi misalkan 3 dengan 2. Nah, ini kita harus kalikan dengan berapa sehingga mereka berdua akan sama nih angkanya. Di sini bisa kita kalikan terbalik ya. Jadi yang 3 ini dikalikan dengan 2 dan 2 ini dikalikan dengan 3 sehingga mereka pastinya akan menjadi angka yang sama. Oke, jadi 2x dikali 2 menjadi 4x ditambah 3y dikali 2 menjadi 6y dan 7 dikali 2 menjadi 14. Selanjutnya 3 dikali 5x menjadi 15x. Kemudian 3 dikali min 2 menjadi min 6y sama dengan 3 dikali 8 menjadi 24 ya. Tindakan selanjutnya adalah ini ditambahkan ya atau dijumlahkan ya. 14 ditambah 24 maka hasilnya adalah 38 sama dengan plus 6y ditambah min 6y, maka ini hasilnya 0 ya, atau dia langsung hilang. Nah, tersisa 4x ditambah dengan 15x, maka hasilnya adalah 19x. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 19 ya. 38 dibagi 19 maka hasilnya adalah 2, dan 19 dibagi 19 maka hasilnya adalah 1 ya. Maka tersisa di sini x sama dengan 2. Nah, seterusnya kita substitusikan nih angka 2 ini ke salah satu variabel yang ada di atas. Terserah ya mau milih yang atas atau yang bawah. Pokoknya nilai x-nya itu kita isi dengan yang udah kita dapat ini ya. 2x ditambah 3y sama dengan 7 ya. Langsung kita isi nilai x-nya 2 dalam kurung 2 ditambah 3y sama dengan 7. 2 dikali 2 4 ya. Ditambah 3y sama dengan 7. 3y sama dengan 7 dikurang 4 ya. 3y sama dengan 7 dikurang 4 ya, karena angka 4 yang di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya 3y sama dengan 3 ya. 7 dikurang 4 sama dengan 3, maka y sama dengan 1. Nah, dari sini kita bandingkan ya, y dengan x itu lebih besar yang mana? Pastinya lebih besar yang x ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu x itu lebih besar dari y. Oke kawan-kawan semua, untuk hari ini cukup 5 soal dulu ya. Selanjutnya akan kita bahas di video part keduanya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani dan nyalakan lonceng notifikasinya.